jawaban tugas mengenai modul 3.1 terkait demonstrasi kontekstual, yaitu untuk mewawancarai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan pimpinan pembelajaran. Baik, akan saya mulai saja ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ya. Pada intinya ya dari dilema etika itu sendiri, pasti di sekolah ini atau dimanapun pasti ada yang namanya dilema etika itu sendiri, dan saya sebagai kepala sekolah banyak dan sering mengalami itu yang namanya dilema etika. Nah, saya mengidentifikasi dilema itu etika itu sendiri, pertama mengidentifikasi pernyataan etika itu sendiri. Kedua, membuat daftar fakta yang relevan. Ketiga, mengidentifikasi pihak yang terkait dalam dilema itu, yang apa saja pilihan kasusnya, dan kelima, apa yang harus kita lakukan. Itu untuk identifikasi. Seperti itu ya Bu. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang paling utama kepala sekolah itu sebelum mengambil keputusan harus berpikir kritis dulu nih. Harus berpikir kritis. Kedua, mencari solusi bagaimana mengambil keputusan itu sendiri, dan tanpa dan sambil menjaga reputasi gurunya sendiri atau profesinya itu sendiri. Baik, berarti itu untuk menjaga harga diri seorang guru ya Bu. Jadi harus tetap dilindungi lah. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Pertama, mengenali dulu ya bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi harus mengenali dulu bahwa ya di dalam kasusnya itu kan ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu sendiri. Yang selanjutnya, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Terus pengujian benar atau salahnya itu dari kasus itu sendiri. Nah, baru kita mengajukan paradigma benar lawan salah. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, kita berpikir berbasis hasil akhir. Jadi berpikir dulu berbasis akhirnya dari kita mengambil keputusan itu sendiri. Kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Nah, yang ketiganya, kita harus mengutamakan rasa peduli. Iya. Karena peduli itu sangat penting. Iya, kita harus mempedulikan dari kalau saya kan yang dilema itu sama gurunya itu. Nah, rasa peduli itu kami tanamkan, diutamakan rasa peduli terhadap si guru itu. Jadi tidak ada rasa untuk menjatuhkan nama baik si gurunya itu sendiri. Kemudian menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangan terbesar dari dilema etika itu sendiri bahwa dilema tersebut tidak menawarkan solusi yang jelas. Jadi dari dilema itu tidak menjanjikan akan atau memberikan solusi yang jelas sesuai dengan norma etika itu sendiri. Itu tantangannya. Jadi belum menjanjikan setelah keputusan diambil itu akan sesuai dengan norma etikanya itu sendiri. Berarti
harus ada rencana selanjutnya. Iya. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Dilihat dari kasusnya itu sendiri. Seandainya kasusnya itu membutuhkan harus di tempat, harus sekarang, berarti darurat lah, maka ibu akan mengambil keputusan yang urgen ini. Tapi kalau dilihat kasusnya bisa dimusyawarahkan, ibu bisa membuat prosedur. Seperti pertama, prosedurnya yaitu memeriksa semua fakta, diperiksa dulu faktanya, apakah hal tersebut sah atau legal, apa etis, terus mengidentifikasi prinsip dan mencari solusi dan mengidentifikasi tindakan itu sendiri. Jadi ada prosedurnya, tidak semena-mena kita mengambil keputusan, takutnya itu mengambil keputusan yang salah. Sebagai kepala sekolah seperti itu, jadi ada prosedurnya juga sebelum bertindak. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya Bu. Iya. Kita harus berpikir cepat atau memikirkan berulang-ulang kali untuk mengambil keputusan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Ada. Kami sebelum memutuskan biasa musyawarah. Pertama musyawarah dengan guru-gurunya yang ada di lingkungan sekolah ini. Kalaupun belum menemukan solusi yang terbaik, kita mendapat bantuan atau minta bantuan kepada pengawas binaan itu. Jadi baru kita bisa memutuskan setelah dimusyawarahkan, baru kita bisa memutuskan kasus yang guru. Kan kalau kita kan di sini dilemanya dilema etika yang dihadapi kepala sekolah pasti dengan guru. Nah baru kita bisa mengambil keputusan. Karena musyawarah itu lebih penting ya Bu. Iya. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Iya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal di sini ya, yang saya petik berarti sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan tidak tergesa-gesa, harus dengan penuh kehati-hatian dan penuh kebijakan. Nah mungkin dari itu, jadi tidak sembarangan mengambil keputusan. Baik, jadi semuanya harus terstruktur ya Bu, Iya. karena tidak bisa langsung ujung-ujung Menjudge ya aja. menjudge ya seperti itu. Baik Ibu, rupanya sudah cukup pertanyaan dari saya untuk Ibu. Ini sangat membantu saya sekali untuk memberikan pencerahan. Terima kasih Ibu atas Sama-sama. waktunya. Salam untuk keluarga Ibu di rumah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.